Apakah kita di sini berani keluar dari zona nyaman? Kalau saudara dan saya ingin hidup menyenangkan hati Tuhan, ingin mengalami mujizat Tuhan, saudara yang pertama sekali itu harus berani meninggalkan zona aman. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya dalam program Miracle Morning di pagi hari ini. Saya Pendeta Wahyu Situmora, ingin berbagi firman Tuhan bersama dengan saudara, menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya, kami yakin, karena Kau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kuasa langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Sama-sama kita katakan, bagi Tuhan Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes my Lord, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Yes, diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu saja. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertata, Engkau adalah sutradara bagi kehidupan kami. Rancangan yang indah, rancangan yang penuh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera adalah rancangan-Mu bagi kami. Kami percaya Kau angkat kami Tuhan dari lumpur dosa. Kau pulihkan kami dari kebangkrutan. Kau pulihkan kami dari kerusakan dan kehancuran. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami supaya kami boleh sempurna seperti Kau. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita langsung saja Bapak Ibu, kita buka kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 8. Haleluya. Ini berbicara tentang kepercayaan Abraham yang diuji. Kepercayaan iman daripada Abraham yang diuji. Haleluya. Saya bacakan bagi saudara cepat-cepat ayat 1 sampai ayat 8. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya atau anak buahnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Bayangkan.
Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata kami, ya, selalu kata kami. Ingat itu perkataan iman. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Padahal belum ada sebenarnya. Apa kata Abraham? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran menggantikan anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan seterusnya. Haleluya Bapak Ibu. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya banyak sekali yang kita pelajari dari kisah ini, ya. Tetapi saya mau kasih judul dulu, hidup karena mujizat. Haleluya. Iya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya saya mau fokus mujizatnya Bapak Ibu, ya. Bagaimana, ya banyak poin, tapi 3 poin yang harus sampaikan hari ini, ya karena waktu kita terbatas. Poin yang pertama yang saya lihat Bapak Ibu di sini, ternyata takut akan Tuhan itu memiliki ciri. Ayat 3. Bagaimana cirinya? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujang beserta istrinya. Ia membela juga kayu korban bakaran itu lalu berangkat pergi. Keesokan harinya, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, ambil anakmu yang kau kasihi, Ishak, pergi ke tanahmu dan persembahkan dia. Responnya itu saudaraku, keesokan harinya. Dia tidak perlu lama-lama, artinya sensitif, ya. Abraham ini takut akan Tuhan, ya. Dia tidak perlu bertanya-tanya, ya. Kenapa Tuhan? Ini sudah umur 100 tahun saya menanti janji ini. Bagaimana saya memiliki janjimu kalau keturunan saya sampai seperti pasir di laut, bintang di langit? Kalau anakku ini saya bawa, saya bunuh. Dia tidak seperti itu. Dia yakin bahwa kalaupun si Ishak ini mati, Tuhan pasti bangkitkan. Begitulah imannya Bapak Ibu, sangat luar biasa, ya. Jadi saya melihat poin yang pertama, takut akan Tuhan itu memiliki ciri seperti ini, ya. Berani meninggalkan apa yang menjadi zona aman bagi dirinya sendiri demi berjalan, demi mengerjakan firman Tuhan, demi berjalan dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Iya, berani meninggalkan, tidak perlu komplain, tidak perlu bagaimana, mengapa.
Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita telusuri ke belakang, si Abraham ini orang kaya nih, bapaknya setera kaya ini. Tapi ketika dia umur 75 tahun keluar dari tanah Ur Kasdi, kamu harus pergi ke tanah yang akan saya tunjuk. Mana? Ya, tidak ada pertanyaan seperti itu. Siap, yes, my Lord. Ya, bukannya tidak kaya, tetapi dia tinggalkan kekayaannya, ternaknya yang dikasih bapaknya dan lain. Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan kasih semuanya. Yang penting dia keluar dari keluarga, dari semuanya. Ya, dia berjalan bersama istri, dia hamba-hambanya, dan ternaknya ada juga bersama dengan dia. Tapi yang saya mau lihat, saya mau katakan kepada kita, berani meninggalkan, berani berkorban, berani mengatakan yes my Lord. Bagaimana Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan? Apakah kita di sini berani keluar dari zona nyaman? Kalau saudara dan saya ingin hidup menyenangkan hati Tuhan, ingin mengalami mujizat Tuhan, saudara yang pertama sekali itu harus berani meninggalkan zona aman demi Kristus, demi pelayanan, demi Tuhan. Ya, berani melakukan firman, berani bayar harga. Ini baru hamba Tuhan. Inilah ciri anak Tuhan. Ya, ciri anak Tuhan yang benar-benar tulus, benar-benar takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ya, mau menghidupi firman itu, artinya mengaminkan firman itu sekalipun belum melihat apa-apa, seperti Abraham ini. Jadi imannya tidak tergantung situasi dan kondisi, tidak tergantung pandemi, kelaparan, tidak tergantung keluarga, tidak tergantung apa kata orang, tidak tergantung karena ekonomi. Tidak ada yang sanggup yang merobohkan iman Abraham. Imannya tulus, imannya taat full 100%. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Kalau kita anak Tuhan, ya, pergi ke gereja, angkat tangan, turun tangan, menyembah, menangis. Tapi ketika Tuhan katakan korbankan uangmu membangun gereja, ya, tinggalkan kampung melayani di pedalaman. Wah, bagaimana? Kurasa otak mutar-mutar, tidak ada yang berani. Buat alasan. Ya, hamba Tuhan tidak harus di desa, hamba Tuhan tidak harus di mimbar, hamba Tuhan itu pun bisa hanya main gitar, bisa pimpin komsel, bisa begini. Wah, bagaimana Tuhan mau angkat, bagaimana mujizat mau terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, harus berani melakukan firman, berani menghidupi firman. Haleluya. Iya, harus berani, karena orang benar hidup karena iman. Haleluya. Iya. Jadi iman tanpa perbuatan omong kosong. Saya kasih tahu Bapak Ibu, jangan bilang orang beriman tapi tidak mau melakukan firman. Maunya bim selebih, jadi didoakan pendeta, jadi sehat sembuh, tapi berkorban tidak mau, berdoa tidak mau, menyembah Tuhan tidak mau, sangkal diri tidak mau kompromi dengan dosa. Wah, jangan mimpi Bapak Ibu. Lihat Abraham ini, mengapa dia menjadi bapa segala bangsa? Karena imannya diperhitungkan oleh Tuhan sekalipun tidak melihat. Haleluya. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, ya, yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita diharapkan kita terima. Haleluya Bapak Ibu. Siap beriman? Iya. Saudara mau besar? Iya. Saudara mau mengalami mujizat? Ya, ini dia contoh nyata Abraham. Haleluya. Poin yang ketiga, ya, tetap memperkatakan iman. Haleluya. Iya. Ulangan 13:14 begini. Firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan, dipraktekkan. Iya, memperkatakan iman. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Tiada mustahil bagi Tuhan Yesus dan tidak ada mustahil bagiku yang percaya. Haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Jangan karena sedikit pencobaan, Tuhan itu gak sayang sama aku, ya kan? Sedikit sakit, sedikit krisis, Tuhan itu gak dengar doaku. Saudaraku, persoalan ujian yang terjadi itu untuk memurnikan. Kuncinya tetap bertahan, setia, yakin saja, percaya. Haleluya. Harus percaya. Abraham, ya,
menerima berkatnya, menerima janji Tuhan, dia belum punya anak. Bayangkan. Dan sesudah punya anak, Tuhan suruh lagi persembahkan terhadap janji Tuhan. Dia tidak pernah ragu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau Tuhan katakan apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, apa yang tidak kau lihat, apa yang tidak pernah hadir, datang, Tuhan katakan akan surprise dalam hidupmu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya, saudara akan menerimanya. Berdoa yakinlah, Tuhan pasti memberikannya. Haleluya. Yang penting jangan bergeser iman kepada Yesus. Jangan pernah melenceng dari firman Tuhan. Seperti apa kata Daud dalam Mazmurnya 119. Aku menyimpan semua janji-janjimu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Haleluya. Kenapa dosa persoalan? Mujizat tidak terjadi kalau berdosa. Tetapi kalau engkau renungkan firman Tuhan, yakin hidup di dalamnya, memperkatakannya, lihat pelan-pelan waktunya Tuhan yang terbaik. Jadi Tuhan angkat. Sebab rencana Tuhan tidak pernah bohong. Anda yang bohong sama Tuhan. Nazarmu tidak dibayar, janji imanmu tidak dibayar. Tapi hari ini bertobat, hidup dengan iman, maka mujizat terjadi. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 Bapak Ibu ya poin yang saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah berani meninggalkan zona aman ya. Yang kedua hidup dalam firman, yang ketiga memperkatakan iman. Ya. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kosong, nol. Ya, jangan katakan kau anak Tuhan, kau katakan kau orang beriman, tapi tidak kerjakan firman Tuhan. Tidak bisa. Hari ini mari kita bertobat. Ya, ingatlah. Ya, 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak muncul dalam hati, surprise bagi Kristus. Yang penting engkau hidup seperti Abraham. Tuhan akan perhitungkan imanmu sekalipun engkau tidak melihatnya. Sebelum belum fakta, perkatakan terus, pegang janji Tuhan. Terhadap janji Tuhan, aku tidak akan pernah bimbang. Haleluya. Saudara aplikasi Tuhan, apapun pergumulanmu, apa cita-citamu, ya anak muda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, ya kau bergumul dengan suami, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kuliah dan segala macam. Saya tidak tahu. Serahkan sama Tuhan, percaya janji Tuhan pasti jadi padamu. Tuhan pasti angkat, pasti Tuhan tolong. Haleluya. Kita akan ujian kita. Nanti saya akan berdoa bagi saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes, my Lord. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, my Lord. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi. Kau lihat Tuhan, anak-anakmu yang mengalami pergumulan, yang hampir putus asa, bahkan yang mungkin sudah putus asa. Anak-anak Tuhan yang menonton program ini, jangan sampai kau bunuh diri. Tiru ini si Abraham. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terhadap janji Tuhan tidak pernah diadakan. Tidak ada kebimbangan dalam hati. Inilah contoh bapak orang beriman, bapak orang percaya. Mujizat terjadi. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan terbaik. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kau lihat Tuhan jiwa-jiwa yang sedang mengangkat tangan, yang ada di rumah, yang melihat program ini. Tuhan Yesus, engkau tahu pergumulan mereka, suami, istri, keluarga, pernikahan, anak-anak, ekonomi, sekolah, kuliah, bisnis, pekerjaan, apa saja Tuhan. Bapak, pelayanan juga, apa saja Tuhan. Engkau tahu isi hati manusia. Tuhan Yesus, tambahkan iman kami. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami meninggalkan Engkau hanya karena kemiskinan, karena kekurangan, karena pekerjaan, karena krisis. Tuhan Yesus, ingatkan anak-anak-Mu seperti Bapak Abraham ini, ketika tidak ada dasar untuk berharap, tetapi tetap berharap, pegang janji Tuhan, tidak pernah mundur dari perkataan-Mu. Tolong Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup membebaskan kami. Di dalam nama Yesus, setan penipu roh jahat yang mengganggu anak Tuhan, dalam nama Yesus, kegagalan, kemiskinan, aku tolak, batalkan kuasa-Mu, keluar dalam nama Yesus. Pulih, sembuh, sehat, kuat, panjang umur, sukses, bahagia, damai sejahtera Tuhan mengalir kepada setiap kami anak Tuhan yang mengaminkan firman Tuhan. Haleluya.